Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Hallelujah. Today we are celebrate the Resurrection Day. Today is how all the God's people is celebrating the Resurrection Day that Jesus has rose from the dead. Jesus has rose from the dead. Today is the Resurrection Day that we must celebrate. Amen. That He died for us and He rose again from the dead. Praise God. So that we can have the salvations, the eternal salvations. Amen. Praise God. Hallelujah. Puji Tuhan, praise God. We are so blessed today to be back in the house of God, especially in this. Today is the special day for us. Amen. Hallelujah, praise God. Happy Resurrection Day, everyone. Praise God. Hallelujah. Let's prepare our heart. Hallelujah. Let's pray. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Pada hari ini Bapa, hari yang sangat istimewa bagi kami, yang mana Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Tuhan Yesus yang sudah mati pada 2000 tahun yang lalu, dan Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan umat manusia, dan kami semua sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa umat manusia Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan anakmu yang tunggal hanya untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapa, umat manusia Bapa, hanya untuk menyelamatkan kami semua umat manusia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bapa kebaktian missions pada hari ini ya Bapa, hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta dan bersemayam, dan Tuhanlah yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya Bapa, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya Bapa setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk hidup di dalam pertobatan, dan hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Tuhan tutup bungkus Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa, baik di luar, baik di dalam dan di setiap ruangan Tuhan. Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di hari yang indah ini kami mau merayakan, to celebrate the Resurrection Day. Terima kasih Bapa. Jesus has rose from the dead today, 2000 years ago, so that we can have the salvations, the eternal salvations. Praise God, haleluya. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amen, amen, amen. Kita akan angkat pujian kabar sukacita. Kita harus bersukacita karena ada kabar baik yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita umat manusia. Amin. Haleluya, praise God. Thank you Lord. Haleluya.
bersukacita di seluruh dunia. Telah lahir Juru Selamat manusia, agar memberi terang di dalam kegelapan. Dialah Sang Raja Damai. Mari bersorak sambut kedatangannya. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia, namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Glory haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Mari bersorak sambut kedatangannya. Sang Juru Selamat penebus dosa manusia, namanya disebut Immanuel. Tuhan beserta kita. Glory haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Glory haleluya, bersorak kemenangan. Dialah penebus dosa manusia, kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaannya kekal, takkan tergoyahkan, dulu sekarang
that grace appeared. The hour I first believed, through many dangers, toil and snares, we have already come towards grace that brought our Savior. That's why, and grace will lead me home. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. And grace will lead me home. Hallelujah. Amazing grace, amazing love. You are amazing. You are amazing. Amazing grace, amazing love, amazing love, amazing grace. You are amazing. You are amazing. Amazing grace, amazing love. You are amazing. Amazing grace. Hallelujah. You are amazing, O Lord. Thank you, Jesus. You are so amazing. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, O Lord. We give you praise, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Haleluya. Kita siap untuk memuji Tuhan.
is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and died to buy my pardon. An empty grave is left to prove my Savior lives. Amen. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Amen. And life is worth the living just because He lives. Amen. Jesus is alive. Amen. Jesus rose from the dead today. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. God, menebusku, Kau datang ke dunia. Kau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datang. Kau lahir di dunia, telah datang, telah datang. Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Kau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Hari bahagia telah datang. Kau lahir di dunia, telah datang, telah datang. Kau penebus dosa.
menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus, Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Senang selama-lamanya. Oh, haleluya. Selamanya bersamamu, diam di rumahmu, Tuhan. Selamanya, selamanya bersamamu, menikmati kasih-Mu. Selamanya menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Benar Tuhan, selamanya Bapa, kami akan diam di rumah-Mu, tinggal bersama-Mu selamanya Tuhan. Menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati kemurahan-Mu Bapa, menikmati
belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Bapa kebenaran firman. Tuhanlah yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Nyatakan Bapa seluruh isi hati-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang berkata-kata. Tuhanlah yang akan mengajar kami. Tuhanlah yang akan menegur kami. Tuhanlah yang akan menolong kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir. Tuhan penuhi jam-jam pemberitaan firman-Mu dengan hadirat-Mu. Penuhi dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Isn't that awesome? Yeah, Jesus has rose from the death today, 2,000 years ago. Today is to remind us again about Jesus Christ when He died 2,000 years ago and when He rose again on the third day 2,000 years ago. So today we are celebrating the awesome day, the special day today. Yeah, Jesus has rose from the dead. So He has saved us. Yeah, He's given us the salvations. The eternal salvations. Isn't that good? Today is the resurrection day. Yeah? Today is the resurrection day that Jesus has rose from the death. Yeah? So we must remember that Jesus has rose from the death. So He did come alive after He died for 3 days and then He rose on the third day. He rose from the dead, yeah, on the third day. So today is the resurrection day. Today is the beautiful day, the awesome day, the very special day today that we are celebrating. All the people, all God's people around the world are celebrating the awesome day today. Yeah? The beautiful, special, awesome day. The resurrection day, Jesus has rose from the dead. Amen. We are so blessed because we have the eternal life. We have the salvation, the eternal salvation. Jesus is our Savior. He has died for us and He has saved us. He's given us the eternal salvation. Praise God. Amen. Puji Tuhan. Praise God. We are so thankful to you, oh Lord. Thank you so much that you have saved us from our sin and give us the salvation. Praise God. Puji Tuhan, ya. We must rejoice today, ya. We must rejoice. Today is the resurrection day. Today is the special day, awesome day today. So we must celebration with the joyful heart. The joyful heart, yeah? Praise God, hallelujah. Today we will learn the Word of God today, how Jesus died, why He died, and Jesus rose again from the dead. Amen? So that we can have the eternal salvation. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di hari yang istimewa, ya, hari yang luar biasa, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah memenangkan kita. Dia sudah mengalahkan segala maut,
Dia sudah mengalahkan segala sakit penyakit. Dia sudah menang. Dia sudah bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi kita patut untuk merayakan, ya. Kita patut untuk merayakan hari yang istimewa ini, yaitu hari yang sangat bersejarah. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus mati untuk menebus dosa-dosa manusia, umat manusia, dosa-dosa saudara dan saya. Dia mau memberikan kita keselamatan yang kekal. Jadi kita harus ingat bahwa hari ini, yaitu 2000 tahun yang lalu, kita memperingati lagi hari kematiannya pada hari Jumat Agung. Dan pada hari ini Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Dia sudah bangkit. Dia 2000 tahun yang lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita semua sudah mendapatkan keselamatan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar sama-sama pada hari ini. Tuhan Yesus yang akan mengajar kita semua. Jadi Tuhan Yesus yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Kita mau bacakan sama-sama. Kita mau bacakan dulu dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-6. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kita mau sama-sama bacakan 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Haleluya. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya. Kita mau bacakan lagi dari ayat yang pertama, 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ayat pertama, sebagai teman-teman sekerja, sebagai teman-teman sekerja, kami nasihatkan kamu, kami menasehati kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Itu di ayat yang pertama, ya. Dikatakannya sebagai teman sekerja kami menasehati kamu supaya jangan kamu sia-siakan kasih karunia Allah, ya, yang sudah diberikan kepada kita. Jadi jangan sampai kita sia-siakan, saudara, kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan, kasih anugerahnya yang begitu besar akan kita, akan dunia, akan umat manusia. Jadi kita harus menghargai kasih karunia Tuhan, anugerah yang besar. Kita harus menghargai semua itu. Amin. Teruskan lagi ke ayat kedua, sebab Allah berfirman. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi di ayat yang kedua di situ dikatakan, ya, Tuhan itu sedang memberikan kita kasih-Nya secara cuma-cuma, ya. Jadi oleh sebab itu dikatakan di ayat yang pertama, jangan kita sia-siakan kasih karunia itu. Kasih anugerah itu adalah kasih Allah, kasih Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai umat manusia secara cuma-cuma. Jadi jangan kita sia-siakan, ya, kasih anugerah Tuhan, kasih karunia itu. Dan di ayat yang kedua juga dikatakan di situ, ya, bahwa
Di ayat yang kedua dikatakan, kita bacakan lagi ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman. Sebab Allah berfirman. Jadi Tuhan katakan dia berfirman. Terus? Pada waktu aku berkenan. Pada waktu aku berkenan. Aku akan mendengarkan engkau. Aku akan mendengarkan engkau. Jadi Tuhan katakan ya, pada waktu aku berkenan, aku akan apa katanya? Mendengarkan. Aku akan mendengar. Jadi Tuhan akan mendengarkan kita. Ya, teruskan lagi. Dan pada hari aku menyelamatkan. Dan pada hari aku menyelamatkan, Tuhan katakan, aku akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau. Ya, Tuhan katakan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dikatakan di situ, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Luar biasa, saudara. Tuhan itu dia mau mendengarkan kita. Kata Rasul Paulus ya. Yang mana Tuhan itu mau mendengarkan kita ya, dan juga pada hari penyelamatan itu dia akan menyelamatkan kita. Terus lagi, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Jadi sesungguhnya waktu ini dikatakan adalah waktu perkenanan itu, waktu pengenalan kita. Artinya waktu itu adalah waktu perkenalan kita dengan Tuhan. Artinya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, umat-umat Tuhan yang sudah terpisah dari Allah ya, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di situ dikatakan luar biasa bahwa Tuhan mau menyelamatkan kita ya, sesungguhnya dia katakan di situ. Terus lagi, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi hari ini dikatakan ya adalah hari penyelamatan itu. Jadi Tuhan memberikan kita keselamatan yang kekal. Jadi bagi siapa yang mau percaya dan mau meresponi dan mau menerima tentang pemberitaan tentang kasih anugerah itu, tentang pemberitaan tentang salib itu, Injil Kristus, bagi siapa yang mau menerima, maka Tuhan akan selamatkan setiap orang yang mau menerima ya, dengan sepenuh hati menerima total keselamatan itu, maka kita akan diselamatkan. Luar biasa ya, ayat ini sangat memberkati saya. Luar biasa, puji Tuhan, Rasul Paulus yang sudah dipakai oleh Tuhan. Luar biasa, dia adalah hamba Allah yang luar biasa. Tuhan sudah selamatkan Rasul Paulus untuk menjadi hambanya. Luar biasa, puji Tuhan. Teruskan lagi, kita akan terus ke dalam untuk membacakan, yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama. Kita mau bacakan sama-sama. Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap. Ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ini Maria datang ya, pagi-pagi benar dia pergi ya, mau melihat di mana Tuhan Yesus dikuburkan ya. Jadi di situ dia melihat, dia menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa batu itu sudah terpindah. Artinya dia melihat satu keajaiban pada pagi hari itu, melihat suatu kejadian yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa. Teruskan lagi. Kedua, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Jadi dia berlari-lari, Maria ya, untuk memberitahukan kepada mereka. Lalu Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi Maria berkata kepada murid Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, Tuhan Yesus
sudah tidak ada ya, dan dia bilang dia tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi artinya Maria tidak mengerti apa yang sudah pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tetapi Maria mungkin dia lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, sehingga dia bingung di saat dia melihat kubur itu kosong. Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ, dan sehingga dia menjadi bingung ya. Tetapi kita mau teruskan lagi ke Matius, Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat 5 sampai 6 ya. Matius 28 ayat 5. Ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Itu di ayat yang ke-5. Ya. Terus ayat yang ke-6. Ayat 6, ia tidak ada di sini. Ia tidak ada di sini, kata malaikat itu. Sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Malaikat katakan. Sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Malaikatnya sudah berkata kepada mereka ya. Bacakan lagi di ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, akan tetapi malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Dia katakan kepada mereka, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, kata malaikat Tuhan. Terus ayat 6, ia tidak ada di sini. Dia kata, malaikat itu berkata kepada mereka, dia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikat Tuhan ini berkata kepada perempuan-perempuan itu, kepada murid-murid Tuhan, bahwa janganlah engkau takut. Dia katakan, janganlah kamu takut. Aku tahu kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan itu, tetapi dia tidak ada di sini. Malaikat itu berkata kepada mereka, ia tidak ada di sini. Artinya dia katakan Tuhan Yesus tidak ada lagi di kubur itu. Ya, kubur itu sudah kosong. Tuhan Yesus tidak ada lagi di situ. Lalu dia katakan, mari kita pergi melihat tempat yang dikuburkan, yang Tuhan Yesus dikuburkan itu. Jadi malaikat Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka jelas bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di kubur itu. Kubur itu kosong. Tuhan Yesus sudah bangkit, dia katakan ya, kepada perempuan-perempuan itu dan murid-murid Tuhan. Kita mau teruskan lagi ke Injil Lukas ayat yang ke-24, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Oke, Lukas 24 ayat 7 sampai ayat 24 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang-orang berdosa. Kepada tangan orang-orang berdosa. Kepada tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan. Dan disalibkan. Jadi di ayat yang ke-7 di situ dikatakan ya, sebab anak manusia akan diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa. Artinya di situ sudah dikatakan jelas bahwa Tuhan Yesus akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, yaitu kita, saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Jadi sudah ditentukan oleh Bapa di surga bahwa anaknya yang tunggal akan diberikan kepada di dalam tangan anak-anak orang-orang berdosa. Kita mau teruskan lagi? Dan disalibkan. Dan disalibkan di situ dikatakan. Jadi akan diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa dan disalibkan ya. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siapa? Saudara dan saya, orang-orang berdosa. Jadi tangan orang-orang berdosa itu yang menyalibkan Tuhan Yesus ya.
ini tangan orang-orang berdosa ini yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi di situ sudah dikatakan jelas. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-8. Dan ayat 7. Oh, masih 7. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan Yesus dikatakan akan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi sudah dikatakan jelas ya, bahwa setelah Tuhan Yesus diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi itu sudah dikatakan oleh Bapa di surga. Kita mau teruskan lagi ke ayat 8. Ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi di ayat yang ke-8 di situ dikatakan, maka murid-muridnya teringat akan perkataan Yesus kepada mereka. Setelah mereka mendengarkan semua itu, ya, maka mereka teringat apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka waktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini, waktu Tuhan Yesus belum mati, belum disalibkan. Mereka teringat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan mati, Dia akan diserahkan kepada tangan orang-orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, Tuhan Yesus, mereka ingat, maka mereka sadar bahwa mereka sudah teringat akan perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia akan bangkit. Sesudah Dia mati, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini kita merayakannya. Ya, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita mau buka lagi ke 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Kita bacakan sama-sama. Ya, 1 Korintus 15 ayat 14. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ini Rasul Paulus katakan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14, dia katakan, ya, bacakan lagi ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, di situ dikatakan sih, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah ya pemberitaan kami atau pemberitaan kita. Apa yang kita sedang buat saat ini, pelayanan kita, memberitakan Injil Kristus, ya, memberitakan kebenaran firman, akan menjadi sia-sia, dia katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan sia-sialah kepercayaan kita. Artinya Rasul Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah pemberitaan kita dan juga sia-sialah kepercayaan kita. Ya, jadi ini sudah jelas bahwa Rasul Paulus katakan Yesus itu bangkit. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah menang. Dia sudah memberikan keselamatan itu kepada kita umat manusia. Semua hanya terserah kepada kita. Apakah kita mau meresponi dan menerima keselamatan itu, kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi tergantung kita bagaimana kita mau menerima, meresponi semua pemberian Allah kepada kita. Benar? Dan kita mau teruskan lagi ke Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi luar biasa ya saudara, di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, ya, siapa yang tidak tahu ayat ini, di situ sudah dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, ya. Tuhan itu memberikan kasih Allah yang begitu besar kepada kita, ya. Amin. Maksudnya Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, diberikan kepada kita hanya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia, ya, untuk memberikan keselamatan kepada kita umat manusia, ya. Jadi luar biasa saudara pemberitaan tentang salib ini, luar biasa. Jadi di situ dikatakan jelas, ya, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dan kita mau teruskan lagi ke Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kalau tidak melalui Aku. Ya, di situ dikatakan jelas di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi, saudara, ini sudah jelas. Ayat-ayat yang sudah dinyatakan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi barang siapa yang mau percaya dan mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan diselamatkan. Jadi luar biasa, ya, di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 pun dikatakan, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Tuhan Bapa mengorbankan, Bapa di surga mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, untuk memberikan kita keselamatan yang kekal agar kita boleh kembali kepada Bapa di surga dan hidup bersama-sama lagi dengan Bapa di surga untuk selama-lamanya. Karena kita sudah terpisah dari Allah, kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah terpisah karena dosa. Manusia terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah memberikan kasih-Nya lewat anaknya yang tunggal, hanya untuk membawa kita kembali kepada Bapa di surga untuk hidup bersama lagi dengan Dia dan menerima kemuliaan, keselamatan yang kekal. Luar biasa, ya saudara. Di dalam ayat-ayat ini begitu dahsyat, begitu luar biasa bahwa Tuhan sudah katakan jelas bahwa Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Dia akan mati dan Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jesus has rose from the dead. Ya, Jesus has saved us. He has given us salvation, the eternal salvation. So we must respond to His salvation. We must respond to His grace. He has given us a grace, an awesome grace. Ya, begitu besar kasih Allah, ya. Ya, di situ dikatakan, ya, bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita, kepada dunia, kepada umat manusia. It is up to us whether we want to respond to His calling, we want to respond to His salvation through Christ Jesus that has died for us and has rose from the dead. Today, 2,000 years ago, that to remind us today that Jesus has died and rose again on the third day,
just to give us salvation, just to save us from our sin, to save from this terrible death. So He given us the eternal life, the eternal salvation. This is so grateful. This is beautiful. This is so awesome. I am so blessed with this word. I am so blessed with the awesome word of God. Jesus has rose from the dead. Today is to remind us about the resurrection day. Today, resurrection day, Christ has rose from the dead. Christ is alive. Jesus is alive. He is risen. Jesus is risen. He has rose from the dead 2,000 years ago. Jesus is alive. Jesus is risen. Christ is risen. Christ is alive. Jesus Christ is our Savior. He is your son. He is your Savior if you want to receive Him as your Savior. And then you will receive the salvation, the eternal life. And that is what the salvation is. So we must respond to His salvation, to His calling, so that we will be saved from our sin and we will be receive the salvation, the eternal salvation. Praise God. Yeah, so we are so blessed. Today is such a beautiful day, such an awesome day, so special, very, very special day. Today is the resurrection day. Jesus has rose from the dead. We must rejoice and be glad in it. We must rejoice and be glad in it. Jesus has rose from the dead. He is alive. He is risen. Jesus is alive. Christ is risen. Amen. Praise God. Praise God. We are so blessed. Today is such a beautiful day. I am so grateful that I can deliver this message to you. I am so grateful. I am so blessed that I can give you this message, this awesome salvation, eternal salvation about the resurrection day. The resurrection day that gives us the salvation, that have saved us from our sin, that give us the salvation. So we must respond to Him so that we will receive Him as our Savior and we will receive the salvation, the eternal salvation. There is no more death. The body will be dead, but we are alive. The spirit is alive with Him in heaven. Amen. Our spirit will be alive with Him in heaven. Even our body is dead. Amen. Praise God. And He will give us the salvation through His love, His grace. Amen. Praise God. Jesus is awesome. Jesus is so beautiful, so unique. I don't know, just you name it. He is just so unique. He is so beautiful. He is so grateful. How great Thou art. Jesus is so great. He is so great. How great Thou art. How great You are. You are so great. Praise God. Jesus is so great. You have rose from the dead just to give us salvation. Thank You so much, Lord, for today. We want to thank You. We want to thank You, Lord, for today, that we have to to remind again about the resurrection day. Today, 2,000 years ago, that You have rose from the dead, that You have saved us, that You have given us the salvation, the eternal salvation. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank You, Lord. Thank You so much. Biarlah Tuhan yang akan
memberikan kita lagi satu peringatan bahwa jangan kita lupakan kasih karunia-Nya. Di situ dikatakan tadi ya, kita sudah bacakan sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 tadi, di situ dikatakan jangan kita lupakan kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita ya. So don't forget His love, He said. We must remember His grace, His love, His unconditional love. We must remember that. Yes, so don't forget about His love, about His grace. Yeah, that's what we receive. The salvation is through His grace, through His love. Amen. Praise God. Puji Tuhan. I am so blessed. I am so blessed. Praise God. Thank you, Lord. Thank you for today, the resurrection day, the beautiful day, this very, very special day today. Thank you so much, Lord. We all celebrate with the joyful heart. We are rejoice. We are celebrating with the joyful heart. Thank you so much. Thank you so much, Father God. We are so thankful for everything that you have given us. Thank you so much, Lord. Sampai di sini firman Tuhan pada hari ini, kita sama-sama sudah belajar bahwa bagaimana Tuhan mati dan why He died, and then He has to rose. Jesus has rose again. So that's what we learned today about Christ rose from the dead on the 3rd day, that we are celebrating the resurrection day, which is awesome, fantastic, awesome, beautiful. So we must thank Him for it. We must thank Him. Never stop thanking Him about the salvation, about our Savior. Amen. Puji Tuhan. Praise God. Ya, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah kita semua boleh sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya sangat diberkati oleh setiap ayat-ayat yang sudah kita baca sama-sama tadi dan pelajari sama-sama. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Resurrection Day. This awesome day ya. So we must rejoice this Resurrection Day today. Praise God. Hallelujah. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Let's pray. We have to pray that to thank Him for today. Praise God. Hallelujah. Father God in heaven, thank you so much, Lord, for today that you have reminded us again about your resurrection day 2,000 years ago, that you have reminded us again, Lord, that why you died and how you died 2,000 years ago, and you have told already your every people that wants to believe you and want to receive you, that you have told them and you have told us that you will rise from the dead on the 3rd day. And you did. You have rose from the dead, Lord, on the 3rd day 2,000 years ago. That's why we receive the salvation, the eternal salvation, that you are our Savior. Thank you so much, Lord, for being our Savior. Thank you so much for giving us this eternal life, this eternal salvation. Thank you, Father God. Thank you so much. Thank you, Lord Jesus, that you are so loving. You have loved us so much. You have given us this salvation, that unconditional love, through your unconditional love, through your grace and your mercies. You have given us your mercies, your grace. Thank you so much, Lord. Bless this awesome word, Lord. Biarlah Tuhan yang meteraikan Bapa kebenaran firman-Mu.
Biarlah Tuhan yang terus meneruskan Bapa, lewat hamba-hambamu Tuhan, pakai setiap hamba-hambamu ya Bapa yang tidak ada apa-apanya Bapa. Biarlah Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-alatmu di rumahmu Bapa, untuk membawa kabar baik ke seluruh bumi sampai kepada 4 penjuru bumi. Biarlah Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang mau percaya dan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pakailah hidup mereka Bapa untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Lord. How great You are, how great Thou art. Thank You so much for today. It is so beautiful day. You have blessed us with an awesome day today. Bapa, beautiful sunny day today. Thank You so much Lord for blessing us another beautiful day. Praise God, especially today is the resurrection day that You have rose from the dead, and the world is celebrating this resurrection day about the Savior Christ Jesus that already saved us from the dead and become our Savior. Thank You so much Lord. Bless us Lord. Bless our life. Bless us oh Lord. Bless our families. Bless those people that loves You. Bless all Your servants Lord. Bless us oh Lord. Thank You so much Lord. And protect us oh Lord from all the evilness Lord. Protect us Lord. Thank You so much Lord. Terima kasih Bapa Tuhan. Lindungi kami semua Bapa dari segala mara bahaya, dari segala sesuatu yang tidak datang dari Tuhan. Tuhan lindungi kami semua Tuhan. Jaga kami ya Bapa. Anak-anak-Mu Bapa. Kami yang Tuhan yang sudah mengasihi kami lebih dahulu, dan kami mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan pakai hidup kami yang tidak layak ini, dan Tuhan yang layakkan untuk boleh menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami. Kami mau serahkan keluarga kami, dan setiap keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selamatkan setiap umat manusia Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus Missions and Prayer House. Tuhan, pakai terus Bapa rumah-Mu ini, karena ini bukanlah milik kami, ini semua adalah milik Tuhan. Tuhan hanya titipkan kepada kami. Tuhan pakai semau-maunya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Tangan Tuhan menyertai mereka. Serahkan terus Bapa untuk pemulihan kesembuhan anak kami yang sakit, cucu kami yang sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Bawa the entire family untuk menjadi bagian dari kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus Bapa para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan bawa mereka untuk bertobat dari pelanggaran mereka, dan Tuhan yang akan memberikan mereka hikmat Tuhan untuk memimpin dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga Bapa untuk situasi di muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang kendalikan segala sesuatunya Bapa, karena Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan situasi yang ada saat ini Bapa, baik dengan virus-virus yang ada, baik dengan peperangan yang ada, dan bencana-bencana alam apapun itu Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu ini, hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap
ayat-ayat firman Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah setiap firman Tuhan itu boleh tinggal dan kami renungkan siang dan malam di dalam kehidupan kami, dan akan membawa kami bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang menang dari segala situasi yang ada, dan menjadi orang-orang yang disenangi oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya tangan Tuhan terus menyertai kami, tangan Tuhan yang terus menjaga, melindungi kami dan memberkati kami. Kami mau serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami terus. Tuhan pimpin setiap langkah kami. Tuhan juga terus pimpin Bapa. Kami serahkan semua Bapa. Bangsa-bangsa, negara-negara semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa semua hanya di dalam satu nama, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God, haleluya. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini, yaitu kebaktian Resurrection Day today. That we are so blessed that God has blessed us with this such a beautiful day, such a beautiful, awesome day today. Praise God. Hallelujah. Thank you Lord. Kita akan angkat pujian. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Oh, hallelujah. Forever we will praise your name. Forever we will praise your name, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord, for today. Thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, forever we will praise your name. Thank you, Jesus, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay blessed, and stay strong. Happy Resurrection Day today. Praise God. God bless us all.